Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat tetap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Namun seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada. Semoga para sedulur semua pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Juga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan juga dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mengungkap misteri terjadinya fenomena alam yang saat ini sedang viral, yaitu terjadinya megatrust. Saat ini sedang viral megatrust itu. Jadi di sosial media, di media-media itu banyak menceritakan tentang megatrust yang akan terjadi di Pulau Jawa. Dan ini bertepatan dengan pergantian pemimpin di negara kita ini, negara Indonesia, seperti yang kita ketahui. Nah, maka dengan demikian kami mencoba untuk mengungkap apakah megatrust itu benar-benar akan terjadi atau hanya isu belaka seperti itu. Dan apakah ada hubungannya setiap pergantian pemimpin itu, jika terjadi musibah atau bencana itu, apakah ada hubungannya dengan pergantian kepemimpinan khususnya di negara kita, negara Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan itu? Maka dengan demikian kami mencoba untuk mengungkap misteri ini. Tentunya dengan cara mediumisasi, kita melihat dari sudut pandang gaib. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan dipercaya 100%. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja, kita jadikan saja sebagai pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan acara mediumisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum atas sang yang bercahaya ini, tolong bantu saya. Benteng itu tempat ini mencahaya berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi masuk secara otomatis jangan langsung dengan jarak radius 50 km dari tempat ini. Seluruh energi negatif dan mendekat semua dengan Allah. Apabila ada yang campur atau ikut andil dalam mediumisasi, secara otomatis hancur terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas Sang Yang Nurjayani lewat. Tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan apakah terjadinya Megatrust ini ada hubungannya dengan kepemimpinan yang ada saat ini. Saya minta yang asli. Tertarik ke kata saya. Allah. Saya minta berapa pun akan kita pesan. Saya minta yang asli. Dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Saya percaya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini dan golongan apa ini? Saya dari bangsa manusia seperti kalian. Bangsa manusia. Kalau boleh tahu, punya nama? Siapa? Saya tidak mau menyebutkan. Oh ya, mohon maaf. Saya adalah salah satu dari penguasa tanah Jawa. Ya mohon maaf yang sedang bertugas tadi. Ya, Bertugas di mana kalau boleh tahu? saya bertugas di tanah Jawa. Semuanya? Jawa seluruhnya? Oh, ya. Mohon maaf, kalau boleh tahu yang tugasnya apa? Menciptakan ketentraman dan keadilan di tanah Jawa ini. Gitu. Ya mohon maaf yang sedang tugas ditarik ke sini. Kami pengen tahu yang di media sosial itu rame tentang bahwa Pulau Jawa ini, Indonesia khususnya ya, akan terjadi bencana gempa bumi, tsunami, Megatrust itu. Mungkin apakah yang tahu itu? Tentunya saya tahu. Ya mungkin yang bisa menceritakan. Sebetulnya saya berat sekali untuk menceritakan tentang hal ini. Kenapa ya? Karena memang benar dapat terjadi bencana yang besar yang akan menyapu tanah Jawa demi Bali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena itu atas kehendak Sang Pencipta, itu sudah keputusan. Ya. Saya hanya mampu menerima kenyataan. Saya sebagai leluhur kalian, Ya. saya pun ikut merasakan kesedihan ini. Rasa ini, rasa tidak tega terhadap anak-anak cucu keturunan saya yang masih hidup. Mohon maaf ya, apakah itu nanti semuanya akan hancur gitu Pulau Jawa itu? Tidak, tapi sebagian besar akan mengalami kehancuran. Karena itu sudah ketentuannya seperti itu. Apakah akan terjadi banyak kematian ya? Ya, tentunya iya, karena bencananya adalah bencana besar. Ya pastinya akan banyak menelan korban. Lalu seperti apa orang yang akan selamat itu ya? Yang diselamatkan itu atas kehendak takdirnya. Allah lah yang menetapkan. Lalu apakah bencana-bencana itu ada hubungannya dengan pergantian kepemimpinan ya? Ya, ada hubungan. Karena alam sendiri pun ikut memilih kepemimpinan, terutama di tanah Jawa ini, di tanah Nusantara ini, yang menjadi tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan terjadi pergolakan di ruang dimensi yang lain antara kebaikan dan keburukan. Jika pergolakan besar terjadi di dimensi lain itu, maka akan berdampak guncangan pada bumi ini. Karena kedua belah pihak, dari pihak yang baik maupun pihak yang tidak baik, sama-sama mempertahankan posisinya masing-masing. Sehingga terjadilah pertempuran antara yang baik dengan yang buruk untuk mengangkat satu pemimpin itu. Jika pertempuran itu dahsyat, maka akan menggetarkan bumi ini. Dampaknya bencana pun akan terjadi di mana-mana. Pertempuran semakin besar pula dampak yang terjadi, kerusakan di muka bumi ini. Karena masing-masing mempertahankan antara yang baik dan yang buruk.
yang baik ingin menciptakan kedamaian dan ketentraman, yang buruk ingin menciptakan kehancuran. Begitulah proses terjadinya kepemimpinan. Dimensi lain pun ikut adil di dalamnya. Apakah setiap pergantian kepemimpinan itu pasti ditandain seperti itu ya Teh Yang? Ya, coba saja kalian lihat. Tapi jika pergantian itu adalah pergantian seorang pemimpin yang besar, maka pertempurannya pun akan besar. Apakah ini juga ada hubungannya dengan Imam Mahdi ya? Ya, ada hubungannya ke arah sana. Gitu. Karena memang ini harus terjadi. Apakah waktunya masih lama ya? Waktu apa ya? Waktu terjadinya bencana itu. Bencana-bencana itu akan terjadi. Tidak akan lama lagi. Lihat saja nanti. Setelah pergantian pemimpin di negara ini, di situ akan mulai terlihat, mulai dari pergolakan, terhadap sesama kalian, hingga bencana alam akan terjadi. Karena memang sudah begitu kehendaknya, mau diapa lagi. Iya. Kami pun sebagai leluhur kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya mampu menerima dan juga kami ikut mendoakan kalian untuk diselamatkan dari musibah-musibah besar ini. Terutama kami mendoakan bagi anak cucu kami yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun tentunya akan berusaha menyelamatkan kalian dengan cara kami sendiri. Maka perbaikilah hidup kalian dari sekarang sebelum hal itu terjadi. Kalau boleh tahu, apakah tsunami itu juga akan terjadi ya? Air yang meluap dari lautan gitu ya? Semua akan terjadi, baik daratan maupun lautan.
apakah ini terjadi hanya di Pulau Jawa saja ataukah se-Indonesia gitu, bencana itu? Akan terjadi di mana-mana di muka bumi. Lalu apa yang harus kami lakukan yang sebagai manusia? Perbaiki diri kalian. Tinggalkan semua bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan dan sucikan hati kalian agar kalian terselamatkan. Baik dari musibah yang akan terjadi atau ketika kalian sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada ruginya untuk mensucikan dan membersihkan diri kita. Jika kalian tidak selamat di dunia ini dengan hati yang bersih dan suci, akan menyelamatkan kalian. Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan hati dan diri yang suci itu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalani semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Tebarkan kebaikan di mana-mana, baik terhadap sesuatu ataupun terhadap alam sekitar. Hilangkan permusuhan yang saat ini sedang terjadi. Tanggalkan semua keegoan kalian. Tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh totalitas, pasrahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan terjadi, kalian harus siap menerima semua, karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Tidak perlu takut atau resah, gundah gulana. Tapi jika kalian memiliki kekuatan hati yang sudah dibersihkan dan disucikan, maka kalian pun tidak akan merasakan rasa itu semua. Rasa takut itu kan hilang, tapi selama masih ada rasa takut, resah dan gelisah di dalam diri hati kalian, itu menandakan bahwa kalian belum berpasrah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalian masih diliputi dengan takut oleh kematian, diliputi oleh rasa takut kehilangan, baik harta, jabatan, pangkat, dan apapun yang kalian sayang, sehingga menciptakan rasa takut yang berlebihan. Jika kalian sudah benar-benar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima apa yang akan terjadi, maka
sudah siap menerima apapun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sucikan dan bersihkan diri kalian serta berserah dirilah kalian secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya sebagai leluhur kalian, Ya, saya merasakan bagaimana jika hal itu terjadi. Saya adalah penguasa tanah Jawa ini. Saya penguasa tanah Jawa yang diberikan tugas untuk menjaga semua. Semua terutama di tanah Jawa ini. Tapi jika kehendaknya sudah datang, saya pun tidak mampu berbuat apa-apa. ya. Saya hanya merasakan iba yang sangat mendalam. Saya tidak mampu berbuat apa-apa lagi jika kehendaknya sudah datang. Semua yang terjadi di Nusantara ini, kami sebagai leluhur kalian, Ya, kami pun ikut andil, ikut campur untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, keadilan dengan cara kami sendiri tentunya, termasuk memilih satu pemimpin di negara ini. Kami pun ikut andil. Dan kami pun memiliki tugas masing-masing di tanah Jawa ini. Jangan kira kalian, kami sebagai para leluhur kalian, hanya berdiam diri saja. Tentunya bagi para leluhur kalian yang terselamatkan di tanah Jawa ini, mereka semua masih ikut andil dalam kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Kami ikut andil. Dan kami pun diberikan tugas untuk hal itu. Lalu kepemimpinan yang baru nanti gimana itu ya? Menuju Indonesia ke depannya bagaimana itu? Semua akan terjadi
sebagaimana mestinya. Seperti yang telah diceritakan tadi, pertempuran antara yang baik dan buruk akan terjadi besar-besaran. Karena tahun ini adalah tahun penentuan. Ingat, Maksudnya penentuan itu apa ya? penentuan apakah tanah Jawa ini akan dikuasai oleh pihak yang baik atau pihak yang buruk. Itu. Maka pertempuran besar-besaran pun di kalangan kami akan terjadi sangat dahsyat sehingga menggetarkan bumi ini. Air akan keluar dari tempatnya, daratan pun akan terbelah. Kami semua akan mengeluarkan kemampuan pada Bapak penentuan, kemampuan yang tidak biasanya terjadi, dan ini semua atas kehendak. Saya sebagai leluhur kami merasa sedih, dan ini harus terjadi. Ada yang menghalang. Wah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf. Para iblis tidak akan pernah berhenti. Ya, iblis. Karena itu memang sudah tegas mereka. Tapi kita pun tidak akan berdiam diri begitu saja. Di babak penentuan ini alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ya? Ya sudah semua sudah enak. Ya mungkin yang ada yang mau masih ceritakan lagi. Saya rasa tidak. Ya kalau nggak pesan-pesan buat semua umat manusia. Ya sebetulnya pesan-pesan itu sudah saya sampaikan tadi. Saya tidak bisa berlama-lama, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Karena mereka tidak akan tinggal diam. Iya. Mohon maaf sekali lagi. Iya. Saya mohon maaf telah mengganggu tugas saya hari ke sini. Ya.
Saya permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, maksud saya bukan assalamualaikum ya. Ya maklum, saya habis mediumisasi ya. Perasaan saya baru mengucapkan salam gitu. Saya keingat mengucapkan salam. Maaf sebelumnya, maksud saya ya. Alhamdulillah ya, saya telah melakukan mediumisasi. Ya. Telah melakukan mediumisasi ya. Tadi kalau mediumisasi itu kita itu tidak sadar full seperti itu ya. Ya. Ya, demikianlah ya. Itulah yang barusan telah kami lakukan mediumisasi ya, terkait terjadinya bencana alam yaitu megatrust ini, apakah ada hubungannya gitu kan dengan sosok kepemimpinan ya, di negara kita ini. Ya, tadi mungkin ya kita sudah sama-sama menyimaknya ya, ternyata memang benar ya, setiap pergantian pemimpin itu ada pergolakan ya, baik secara zahir ya, maupun secara gaib. Ya, secara zahir kita tahu kan seperti itu ya, ada kerusuhan mana-mana, ada tidak menerima dan sebagainya gitu kan. Secara gaibnya tadi ya, saya tidak bisa menjelaskan, silakan simpul sendiri gitu. Ya demikianlah ya apa yang kami persembahkan ya, dicukupkan sekian ya. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya. Tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.